Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, jumpa lagi dengan Askan Martinius. Di hadapan saya ini sudah ada dua strum PDC mini. Ukurannya cukup fantastis. Ini adalah buatan lokal dan buatan interlokal. Interlokal maksudnya luar negeri. Nah, saya akan membahasnya satu persatu dan menjelaskan speknya. Tapi sebelumnya Oke, di sisi sebelah kiri saya ada PDC setengah gelombang, pernah saya bahas sebelumnya. Dan di sisi kanan saya ada PDC mini dengan gelombang penuh full wave, yaitu 4 dioda 1 kapasitor. Untuk PDC buatan lokal ini cukup imut-imut, dan untuk konstruksinya juga sudah lumayan rapi. Akan tetapi daya tariknya masih kurang, mungkin dikarenakan warnanya yang kurang identik dengan elektronik, masih terkesan biasa saja. Tapi ini sudah cukup lumayan, hanya perlu desain yang lebih rapi, mungkin seperti ini. Sedikit lebih jreng untuk menambah daya tarik agar tidak terlihat pucat. Cukup simple. Untuk oskilator ini menggunakan KA3525. KA3525 sama dengan SG3525. 2 MOSFET, satu ini polaritas baterai dan juga proteksi. Ya, hanya untuk baterai pastinya. Ini adalah PDC yang kurang suara, makanya ditambah dengan buzzer. Untuk wattnya ini perkiraan mungkin hanya sekitar 100 watt, karena yang trafo segini aja ini 200. Kita buatlah ini sekitar 150 watt. Strum ini hanya mengandalkan MOSFET untuk menghandle arus. Dia tidak menggunakan optocoupler untuk PWM-nya, tapi ini sudah cukup bekerja dengan baik. Mari kita tes. Sebelumnya, satu paket strum mini ini terdiri dari jepitan buaya, kipas, akan tetapi kipasnya saya copot karena terlalu kencang. Ini sangat boros baterai. Saya akan menggantinya dengan milik laptop yang lebih lambat agar lebih irit. Ini kabel out, ini stick kiri dan kanan. Ini potensi untuk pengatur besaran arus keluar masuk, maksudnya keluar. Ini saklar on. Nah, ini untuk kabel kipas fan. Sekarang saya akan coba menggunakan bola lampu 100 watt. Kita pasang di bagian output. Ini proteksinya juga sudah cukup bagus, dikarenakan ini baterai positif kita pasangkan pada negatif. Ini tidak masalah. Dia tidak akan hidup. Ini adalah kelebihan utama dari strum ini buatan lokal Indonesia. Nah, sekarang baterai sudah terpasang dengan baik dan benar. Saya akan mulai hidupkan.
mungkin suaranya terdengar agak lucu. Nah, ini 150 watt rasa 350 watt nih, jika kita lihat dari terangnya lampu. Nah, ini tidak menggunakan kipas saya copot. Ini juga belum terasa hangat pada heatsinknya. Sekarang kita tes untuk bagian proteksinya. Ini saya akan adu menggunakan obeng bagian outputnya. Mantap guys. Untuk bagian lain, ini kapasitor final, bagian yang terakhir di bagian PDC nya ini kalau menurut saya ini masih kurang untuk menangkap ikan nila. Ini masih cukup lemah. Ini sebaiknya kita ganti menggunakan kapasitor ini. Tapi tidak masalah. Ini sudah cukup kuat di air tawar ataupun di kanal-kanal untuk menangkap ikan nila, sudah dapat dan sudah terbukti. Sekarang saya akan mencoba menggunakan bola lampu yang lebih besar, yaitu 500 watt. Ini dikarenakan bola saya yang 300 watt patah. Jadi saya akan mencobanya dengan yang 500 watt. Oops, salah. Ini dia. Oke, saya akan coba. Ini negatif. Walaupun perlahan tapi sanggup menghidupkan 500 watt. Bagaimana dengan heatsinknya agak terasa panas? Ya, itu pasti karena ini kesannya memaksa. Jadi beban yang cocok kita menggunakan bola lampu 100 watt sesuai dengan dayanya. Dan berikutnya kita coba mengulas sedikit PDC impor strum yang ini, yang impor. Ini di zaman saat strum PDC belum tenar, dulu saya sempat impor sekitar 15 biji dan sangat laku keras. Dulu strum ini adalah buatan Vietnam. Terlihat dari negara pengirimnya, yaitu dari Cina. Ini ada beberapa perubahan di kapasitor, di terminal baterai, bahkan di skun fuse juga. Ini juga dulunya kuningan, sekarang besi putih. Juga terminal skun untuk bagian fuse. Ini belum dilengkapi dengan polaritas baterai. Ini hanya proteksi untuk arus yang keluaran dari bagian inverter. Ini adalah proteksinya menggunakan MCR. Dan untuk proteksi baterai ini screen 30 ampere
Untuk mencoba dengan baterai terbalik saya tidak akan lakukan karena sudah pasti screennya akan putus. Jadi saya akan langsung uji coba bagaimana hasilnya. Oh iya, ini colokan ini adalah colokan ke baterai sama dengan ini, tetapi ini tidak berguna untuk saya dan jarang sekali itu digunakan. Ini untuk fan, untuk kipas, dan colokan USB ini sebagai saklarnya, kontak on off, tetapi ini saya langsungkan. Nah, ini adalah output, ini input baterai, ini saklar on off. Untuk heatsinknya sendiri belum saya pasang, akan saya coba menggunakan bola 100 watt. Nah, ini dia. Bagaimana? Ini tidak menggunakan heatsink. Baru mulai terasa hangat. Untuk mencobanya menggunakan bola 500 watt saya harus menambahkan heatsink terlebih dahulu. Tapi teman-teman bisa melihatnya di video saya sebelumnya. Video yang telah saya unggah sekitar 3 tahun yang lalu. 3 jenis strum. Nah, strum ini lumayan bagus, cukup irit, dan sanggup menumbangkan nila. Apabila teman-teman ingin menambah suara seperti strum yang ini tadi, ini cara kerjanya simple teman-teman. Kita hanya membuat induktor kedua. Ini sebagai contoh. Ini hanya kita letakkan seperti ini saja. Dan perhatikan, nanti beliau akan menyala. Ini tidak ada terkoneksi kecuali melalui induksi saja. Nah, menyala kan? Apabila teman-teman ingin membuat seperti ini, teman-teman bisa mengambil buzzer-buzzer bekas dari alarm jam beker atau apa saja yang mengandung ini, dan teman-teman bisa memberinya lilitan dengan kawat yang sangat halus. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita lilit dalam jumlah yang dibutuhkan. Jangan terlalu besar karena lilitan yang dengan kawat yang besar hanya ampernya yang besar, bukan voltasenya. Untuk menimbulkan suara hanya butuh voltase aja. Jadi kita perlu membuat lilitan ini lebih kecil. Untuk strum ini saya tidak akan membeberkan terlalu banyak karena sebelumnya juga saya telah membeberkan di video lain. Ini untuk IC frekuensinya, bagian osilator juga sama menggunakan SG3525. SG3525.
semoga terlihat. Apabila teman-teman ingin memperbesar suaranya tanpa menambah buzzer, teman-teman hanya perlu mengganti kawat induktor ini dengan 1 mili, maksimal 1,2 mili, terhitung sekitar 100 lilit atau minimal 70 lilit. 70 lilit itu kalau bisa yang 1 mili, kalau yang 1,2 tetap usahakan di atas 100, karena bagian dari penyesuaian, kalau tidak nanti SCR terlalu terbebani, karena ini single SCR. Yang buatan lokal ini double SCR. Untuk rekomendasi, dua-duanya saya rekomendasikan. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu, karena di sini telah menunjukkan waktu maghrib. Saya akan sholat sebentar. Teman-teman tinggal pilih. Ini yang 150 watt rasa 350 watt atau yang 200 watt. Ini buatan lokal dan ini buatan luar negeri. Sekian, terima kasih.